Ada satu ayat. Nah, ini ayat ini sering kita baca. Kita bahas dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Oke, kita bahas dulu. Yakna adalah huruf nida. Ayatuha ini namanya munada nakiro maksudah. Mabni ala domi fi mahali nasbin. Nah itu kalau i'rab Arabnya ya. Jadi ayatu itu munada nakiro maksudah. Mabni ala domi fi mahali nasbin. Nah, haknya ini adalah huruf litanbih. Baru an-nafsu kenapa dibaca rofa? Karena ini badal. Badal dari lafad ayatu. Nah begitu. Al-mutmainnatu. Nah, ini naat dari an-nafsu. Irji'i ini baru fi'il amar ya. Ini fi'il amar. Oke, fa'ilnya anti. Fa'ilnya anti. Kembali ke an-nafsu. Jadi kalau an-nafsu itu mu'annas. Makanya pakainya anti. Irji itu kalau domirnya anta. Kalau domirnya anti itu ditambah iya. Irji'i gitu ya. Coba lihat di buku saya. Itu di halaman 1. Itu fi'il amar itu kalau domirnya anta akhirannya sukun. Nah ini di halaman 1 ya. Nah, kita lihat fi'il amar. Nah ini fi'il amar. Fi'il amar itu mulainya akhiran sukun. Tuh. Kalau akhiran sukun itu domirnya anta. Kita lihat di sini. Nah ini domirnya anta ya. Tapi kalau domirnya anti, nah, kita lihat di sini. Kalau domirnya anti, nah akhirannya iya. Iya mati. Ya makanya irji'i. Begitu ya. Kalau domirnya anta, irji'. Jadi sukun. Oke ya. Kita balik lagi. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi ini irji' fi'il amar dengan fa'ilnya anti. Antinya kembali ke an-nafsu. Ilahnya huruf C, robbi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ki-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Makanya tidak ka tetapi ki karena anti. Begitu ya. Baru rodiyatan ini adalah hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Mardiyatan hal yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke Bu Ratu. Bu Ratu sudah hadir alhamdulillah. Oke ya Bu Ratu ya sambil kesibukan rutinitas pagi ya. Oke Bu Ratu tetap istiqomah Bu. Itu ya. Jadi saya ulang yaknya huruf nida ayatu ini namanya munada nakiro maksudah mabni ala dhammi fi mahali nasbin. An-nafsu haknya adalah huruf zaidah litanbih. Oke. An-nafsu naat dari lafad ayatu. Al-mutmainnatu naat. Kalau ini tadi badal maaf. An-nafsu badal dari lafad ayatu. Al-mutmainnatu naat dari an-nafsu. Oke, Sandang terima kasih, semoga berkah ya. Irji'i fi'il amar dengan fa'ilnya anti ila huruf jar robbi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ki domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Radiyatan hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Mardiyatan hal yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Al-ma'rifat hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Ayah Ozan juga sudah hadir. Pak Surya 38 terima kasih. Semoga istiqomah dan berkah. Uam hal bisa dua Ustadz? Bisa. Makanya ini dua-duanya hal bukan naat ya. Oke Pak Surya terima kasih. Lope juga terima kasih. Jadi rodiyatan hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, kemudian mardiyatan juga hal yang kedua. Oke. Pak saya terima kasih Pak saya. Pak Imam Sibawe. Bismillah ngikut ngaji lagi Pak ya Masya Allah. Pak Imam Sibawe istiqomah.
Pak Deddy Rustandi, Assalamualaikum Pak Yai. Maaf telat nih masuk. Masya Allah. Mantuan, oh mantuan Saudi hadir Yai. Masya Allah. Saudi ini teh. Oke, mantuan Saudi hadir. Subhanallah, mudah-mudahan istiqomah ya. Mantuan, subhanallah. Ini mantuan. Luar biasa bikin namanya. Masya Allah. Oke. Apa kalau diartikan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Biasa diartikan wahai jiwa yang tenang. Begitu ya. Irji'i, engkau kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Rodiyatan mardiyatan. Oke. BMI hadir Pak. Yai, alhamdulillah. Oke. Pak Rasif juga sudah hadir di Paniai. Paniai Papua. Masya Allah. Pak Rasif di Paniai Papua. Masya Allah. Terima kasih Pak Rasif. Semoga berkah selalu. Kemudian Suwoto. Ya, Pak Suwoto Jember hadir Yai. Alhamdulillah. Semoga Pak Suwoto istiqomah ya. Oke. Rodiyatan mardiyah. Ini dua sifat ya. Sifat orang yang menerima dan sifat orang yang memberi. Oh, Masya Allah. Ya, Pak Sugiyarto 2313. Oke, Pak Muhlis, terima kasih Pak Muhlis hadir ya. Mbak Elan Niawa juga sudah hadir. Nah, yang mau saya jelaskan adalah tentang ketenangan jiwa. Ya, jadi jiwa yang tenang itu Allah ridho dan kita pun merasa puas dengan balasan yang Allah beri. Gitu. Allah ridho, rodiyatan. Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Yang kita berikan. Ketaatan yang kita berikan kepada Allah, Allah ridho. Dan balasan yang kita terima pun, kita ridho. Nah, itu. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan di sini adalah keterangan bawahnya ya. Ini tulisannya jelas apa kurang gede ini? Nah, gedein dikit ya. Nah, ini dibacanya adalah yasihu. Soha yasihu. Laha, lanya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Yasihu ini domirnya huwa ya. Fi'il mudhari domirnya huwa. Jadi belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Tauqonun. Ini dibaca fa'il. Pak Haji Mamat. Pak Ustadz, kitab apa? Kitabnya Fathur Rabbani, Pak Haji. Halaman 14. Fathur Rabbani, ini Pak Haji tuh. Halaman 14. Pak Haji kan kitabnya sama putih ya. Halamannya 14 Pak Haji. Ya, majelis awal. Majelis yang pertama. Nah, cuman kita nggak mulai dari awal ya. Nah, kita mulai dari ayat Allah ini. Nah, saya ulang. Yasihhu laha tawqanun. Oke. Jat, terima kasih. Saya baru sapa beliau ini. Jat ya, lama Jatnya baru hadir ya, Mas Jat. Oke. Tawqanun itu artinya kerinduan. Yasihhu diartikannya bersemayam ya. Jadi yasihu itu artinya telah benar. Yasihu itu benar. Sah. Tapi yang dimaksud adalah bersemayam. Kerinduan bersemayam. Laha kepada jiwa yang tenang. Nah, awas nih. Jadi kerinduan itu bersemayam kepada jiwa yang tenang. Nah, begitu ya. Oke, Teh Mimin. Baru kelihatan. Yazulu. Yazulu ini fi'il mudhari. Ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Anha, annya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Maka isim di depannya sebagai fa'il. Ini idofah. Dibaca syarruha. Syarru fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Terima kasih Teh Mimin. Yazulu anha syarruha.
Syarru itu keburukan atau kejahatan ya. Keburukan jiwa hanya kembali kepada nafs. Keburukan diri, keburukan jiwa akan lenyap. Yazulu itu lenyap. Anha, dari jiwa. Ya. Kalau kondisinya tenang. Karena di dalamnya ada tawakunun. Ya, tawakunun itu bersemayam di jiwa yang tenang. Nah, jadi keburukan jiwa akan lenyap darinya. Wala tata'allaku. Nah, ini dibaca tafa'ala ya tafa'alu. Jadi dibaca tata'allaku. Ya. Wala tata'allaku bisyai'in minal makhlukati. Gitu. Wala tata'allaku bisyai'in minal makhlukati. Wala tata'allaku. La-nya adalah nafi. La-nya nafi, tata'allaku ini adalah fi'il mudhore. Ya, fi'il mudhore domirnya hiya. Aslinya domir hiya bisa, anta bisa. Ya. Karena dari awal sudah ngomongin an-nafsu. Jadi la tata'allaku ini domirnya hiya yang kembalinya kepada nafsu. Jadi jiwanya tidak terkait bisyai'in dengan sesuatu minal makhlukoti dari makhluk-makhluk. Ya, itulah jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang itu tidak bergantung dengan sesuatu dari makhluk-makhluk. Ya. Kadang kita itu merasakan bahwa makhluk itu punya kekuatan. Orang itu punya daya. Orang itu punya kemampuan. Sehingga mampu memberikan madorot dan mampu memberikan maslahat. Kalau orang yang jiwanya sudah tenang, la tata'allaku bisyai'in minal makhlukati. Makhluk itu tidak punya apa-apa. Tidak bisa membuat dirinya madorot ataupun maslahat gitu. Nah, orang kalau sudah posisinya seperti ini, maka yasihu nasabuha. Nasab jiwanya benar, cocok gitu. Min abiha, min huruf jar abi majrur yang dijerkan dengan iya. Karena asmaul khomsah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ibrahima. Kenapa dibaca Ibrahima? Ini badal dari lafad abi. Abi ini adalah majrur. Ibrahima adalah badal dari lafad abi. Mana tanda jernya fathah? Karena isim ghairu munsorif. Ya. Min abiha Ibrahima. Dari bapaknya jiwa. Yaitu Nabi Ibrahim. Alaihis salamu. Ala huruf jar hinya domir mutasil sebagai majrur. Alaihi sebagai khobar muqaddam. Makanya depannya dibaca assalamu. Mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah. Padanya terdapat kesejahteraan. Alaihis salamu. Gitu. Jadi orang kalau jiwanya tenang, maka kerinduan bersemayam di dalamnya. Dan keburukan jiwa lenyap darinya. Dan dia tidak bergantung dengan sesuatu pun dari makhluk. Maka nasabnya nasabnya menuju atau dari bapak jiwa. Apa itu? Siapa itu? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bapaknya jiwa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Coba lihat beliau. Ya. Beliau ketika nanti dibakar, gitu, pada waktu Raja Namrud memanggilnya dan membakarnya, apa yang terjadi pada beliau? Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu keterangannya. Ya. Jadi bapaknya jiwa itu adalah Ibrahim alaihissalam.
Ya. Fa innahu, innanya huruf nasab dan taukid. Hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Indra Bai, Tad, untuk menjelaskan i'rabnya pelan-pelan, Ustaz, agar kami paham. Oh ya, siap. Siap, nanti diulang, Pak. Oke. Jadi innanya adalah huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Maka butuh khobar inna. Nah, khobar innanya adalah khoroja. Khoroja adalah fi'il madi. Domirnya huwa. Ya, karena tidak ada isim yang rofa, maka domir huwa menjadi fa'il yang kembali kepada domir hu. Ya. Jadi khoroja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. An huruf jar nafsi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi khoroja an nafsihi sebagai khobar inna. Maka sesungguhnya beliau yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, khoroja, telah keluar an nafsihi, dari nafsunya. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah terbebas dari nafsunya. Ya. Wabaqo bila hawa yajurru. Oh gitu. Wabaqo bila hawa yajurru. Wabako, dan dia tetap. Bako ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Binya huruf jar, la-nya huruf nafi. Hawa, nah ini adalah majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ya. Jadi Nabi Ibrahim telah tetap atau telah berada tanpa hawa. Yajurru ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Yang menyeret, maknanya gitu ya. Jadi ya jurunya itu adalah posisinya dia adalah hal, ya, kalimat yang menjadi hal. Jadi Nabi Ibrahim itu dia berada atau dia tetap tanpa hawa. Yang berarti naat ya, yang ia menyeretnya. Jadi Nabi Ibrahim itu hidupnya dengan wahyu, bukan nafsu. Gitu ya. Dengan bimbingan wahyu, bukan mengikuti nafsu. Nah itu. Sehingga apa? Wa qalbuhu sakinun. Wa qalbuhu sakinun. Wawanya atop, qalbu mubtada. Yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhaf. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Sakinun khobar dari lafad qalbu. Wa qalbuhu sakinun. Tadi wawanya atop, berarti qalbu sakinun adalah ma'tuf. Ma'tufnya berupa kalimat. Hatinya sakinun, tenang. Nah, itulah Nabi Ibrahim ya. Mudah-mudahan kita bisa contoh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu hatinya telah tenang. Orang kalau hatinya tenang, apa cirinya? Nah, begitu kan ya. Nah, di sini ja'ahu anwa'u minal makhluqati. Nah, gitu. Nah, di sini ja'a adalah fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Nah, di sini ada hu, domir muttasil nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Maka isim di depannya sebagai fa'il. Anwa'un, dibacanya anwa'un, putus ya, karena di depannya adalah huruf. Anwa'un adalah fa'il dari ja'a. Ya, ini. Yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Minal makhluqati, minya huruf jar, al makhluqati majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Jadi kalau diartikan, bermacam-macam dari makhluk datang kepadanya. Oh gitu. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan bara api. Ya. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan bara api yang begitu menjulang tinggi.
seluruh makhluk datang. Ja'ahu anwa'un minal makhluqatin. Itu. Ini gambaran buat kita. Ketika jiwa kita sudah tenang, hati kita sudah tenang, maka seluruh makhluk itu bisa datang. Anwa'un, berbagai macam makhluk ya, jangan seluruh lah. Takut salah paham. Anwa'un minal makhluqatin. Jadi berbagai macam makhluk datang kepadanya. Nah, di sini itu pakainya domir muttasil ya. Datang kepadanya. Ya, tidak datang kepada Ibrahim. Walaupun hu-nya kembali ke Ibrahim. Artinya apa? Ketika posisi kita pun seperti Nabi Ibrahim, begitu ya, hatinya tenang, ya, yang berada pada dirinya adalah bukan lagi nafsunya, tetapi dibimbing oleh wahyu. Ja'ahu anwa'un minal makhluqati. Berbagai macam makhluk itu bisa datang kepadanya. Wa a'radu. Nah ini. Bawanya atop a'radu fi'il madi. Fa'ilnya hum. Angfusa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Humnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ala huruf jar, himnya domir muttasil sebagai majrur. Fi mu'awanatihi. Fi-nya huruf jar, mu'awanati majrur. Yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Apa kalau diartikan? Wa a'radu. Mereka menawarkan anfusahum, diri mereka, alaihim, atas kemampuan mereka, fi mu'awanatihi, untuk atau dalam atau pada melayaninya. Apa maksudnya? Mereka menawarkan diri kepadanya, yang dimaksud di sini adalah kepada Nabi Ibrahim, untuk melayaninya. Apa yang dibutuhkannya. Gitu. Makhluknya tahu, berbagai macam makhluk tahu bahwa posisi Nabi Ibrahim itu lagi dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu bara api yang menjulang yang akan membakarnya. Ya, itu. A'radu anfusahum alaihim fi mu'awanatihi. Gitu. Mereka menawarkan diri mereka atas mereka, maksudnya atas kemampuan mereka, fi mu'awanatihi, untuk melayani Ibrahim. Tapi apa jawabnya? Ini apa jawaban Nabi Ibrahim? Wa huwa yaqulu. Ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal menjadi mubtada, yaqulu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Lafadznya pakai yaqulu, bukan qala. Berarti berlangsung sampai hari ini. Bukan Ibrahimnya, tetapi kondisi atau makom ya, atau kedudukan orang ketika bimbingannya hanya wahyu bukan nafsu, maka qalbuhu sakinun, maka hatinya menjadi tenang, dan berbagai macam makhluk datang menawarkan diri mereka atas kemampuan mereka untuk melayaninya. Gitu. Jadi ini berlangsung sampai hari ini ya. Ini contoh untuk Nabi Ibrahim dan contoh buat kita. Ketika kondisi kita pun dalam kehidupan ini yang ngatur adalah wahyu bukan nafsu, maka kita pun akan mendapati seperti apa yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang dikatakan oleh beliau? Wa huwa yaqulu. Yaqulu adalah fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa. Maka butuh maqulul qawli. La uridu. Lanya nafi. Uridu fi'il mudhari'. Fa'ilnya anak. Aku tidak menginginkan. Begitu kan? Nah, berarti butuh maf'ul bi. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Ma'unata. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof. Kumnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah gitu. Jadi la uridu, aku tidak
membutuhkan, aku tidak menginginkan bantuan kalian. Ilmahu. Kenapa dibaca ilma? Maf'ul li ajli. Alasan fi'il. Ilma itu maf'ul li ajli yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka kalau maf'ul li ajli artinya karena. Karena pengetahuannya. Nyahnya kembali ke Allah. Bihali, binya huruf jar, hali majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Ya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Karena pengetahuan Allah bihali tentang kondisiku. Tuh. Di sini kita dapat pelajaran bahwa apapun yang menimpa pada diri kita, Allah itu tahu. Allah itu tahu. Jangan sekali-kali bercerita kepada Allah. Ini yang dimaksud. Ilmahu bihali. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika kondisinya Nabi Ibrahim mau dibakar. Ya, mau dibakar seluruh makhluk. Berbagai macam makhluk maksudnya. Datang kepadanya untuk menawarkan bantuan. Pak Rahman, terima kasih. Pak Rahmat ya. Meminta menawarkan diri tentang bantuan. Tapi beliau menolak. La uridu ma'unatakum ilmahu bihali. Gitu. Aku tidak membutuhkan. Aku tidak menginginkan bantuan kalian. Karena pengetahuannya. Artinya Allah mengetahui bihali. Tentang kondisiku. Nah ini satu pelajaran buat kita. Kadang kita ketika punya masalah, kita bercerita kepada Allah. Ya Allah, anakku nakal. Ya Allah, kondisi daganganku begini. Aku pengen kondisi daganganku menjadi membaik. Bercerita. Padahal semuanya adalah rencananya Allah. Apa Allah tidak mengetahui? Allah sangat mengetahui. Dan Allah maha mendengar. Allah sami'un alimun. Kenapa kita bercerita? Nah, ini contoh Nabi Ibrahim. Allah tahu dengan kondisinya. Sehingga Nabi Ibrahim yang dilakukan yughnini an su'ali. Nah, gitu. Yughnini an su'ali. Gitu ya. Yughni fi'il mudhari. Nunya wikoyah. Iya-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi yughni fi'il mudhari fa'ilnya huwa. Nunya wikoyah. Iya-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hanya huruf jar su'ali majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dia tidak membutuhkanku an su'ali dari permintaanku. Gitu. Jadi tidak butuh cerita, tidak butuh permintaan. Begitu. Karena Allah mengetahui apapun yang terjadi pada diri kita. Jadi maksudnya nggak usah cerita. Ya, tidak usah cerita. Kenapa? Allah mengetahui. Ya, terus gimana caranya? Nah, begitu kan ya. Saat dalam ceritanya itu seluruh makhluk ya, bukan seluruh, sebagian makhluk ya, berbagai macam makhluk datang untuk menawarkan bantuan, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang. Kemudian Ibrahim, kau akan dibakar. Apakah kau butuh bantuanku? Itu jawabannya. La uridu ma'unatakum ilmahu bihali yughnini an su'ali. Gitu. Aku tidak butuh bantuan kalian karena Allah mengetahui kondisiku. Begitu. Nah, itu ya luar biasa dia. Jadi apa yang dilakukan? Ya hanya berdoa. Tidak mengeluh, tidak bercerita. Beliau hanya berdoa. Beliau hanya pasrah. Lihat di sini. Nah, ini. Lamma sohha
taslimahu. Taslim apa taslimu ini? Taslimu ya. Ini dibaca fa'il. Sohana adalah fi'il madi, taslimu fa'il yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ketika kepasrahannya telah benar. Nah gitu. Wa tawakkuluhu. Wawunya atop, tawakkulu maktuf dari matuf alaihnya taslimu. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Dan tawakalnya. Jadi ketika kepasrahan dirinya dan tawakalnya telah benar, gitu. Maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Allah langsung berkata kepada masalahnya. Ibrahim bermasalah dengan api. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim, tetapi langsung kepada api yang menjadi masalahnya. Kila linnari. Kila dikatakan linnari kepada api. Kila adalah fi'il madi majhul. Linya huruf jar, an-nari majrur yang dijarkan dengan kasroh. Linnari naibul fa'il dari kila. Dikatakan kepada api. Gitu. Paham gak nih sampai sini nih? Ketika kita tidak bercerita tentang masalah-masalah kita kepada Allah, karena kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah akan langsung menanganinya dengan masalahnya. Beda dengan Nabi Musa. Coba lihat Nabi Musa. Nabi Musa ketika terpepet dengan lautan, di depan ada lautan dan di belakang tentara Fir'aun. Apa yang difirmankan Allah kepada Musa? Musa, lemparkan tongkatmu. Gitu kan? Pukul tongkatmu. Gitu. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, kila linnar. Allah langsung berkata kepada api. Tidak Allah berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, tiup. Tiup itu api. Tidak begitu. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, ini yang dilakukan Allah kepada orang yang ketika taslimnya sudah benar. Mana tadi? Nah ini. Ketika kepasrahannya kepada Allah telah benar, tawakalnya kepada Allah telah benar, maka Allah langsung membantu, Allah langsung kepada masalahnya ditangani. Gitu. Tidak nyuruh orangnya. Ya. Jadi kalau kita masalah dengan anak, maka Allah langsung yang membenahi anaknya. Kita bermasalah dengan usaha kita, Allah langsung menanganinya dengan usahanya. Ketika lama sohat taslimuhu wa tawakkuluhu. Ya, beda dengan beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, Musanya yang diperintah. Tetapi kalau Nabi Ibrahim, apinya yang diperintah. Kuni. Kuni adalah fi'il amar. Domirnya anti. Cuman kuni ini asalnya kana. Kana yakunu. Maka fi'il amarnya adalah kun. Kalau domirnya anti, kuni. Ya. Ini nakis. Berarti bukan fa'il, tetapi isim kananya adalah anti. Maka bardan adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Apa artinya? Engkau api, jadilah bardan, dingin. Wasalaman, wawunya atop, salaman, maktuf, dari matuf alainya, bardan. Dan keselamatan, ala Ibrahim, ala huruf jar Ibrahim, majrur yang dicirkan dengan fathah, karena isim ghairu munsharif. Oke, makasih Ustadz. Siapa tadi? Pak siapa tadi? Ya, itu. Nyambung sampai sini? Ayo, monggo komentar. Ayo, komentar dulu. Nanti saya banyak ngomong malah pada ngantuk. Ya, oke.
Oke, Pak Bahrudin, Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih ilmunya. Ya, begitu Pak. Jadi ketika seseorang, oke nyambung ya, Faik, oke, kitab itu apa Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani. Jajat, subhanallah. Pak Gun, alhamdulillah sudah sampai, Masya Allah. Oke, Pak Dindo Abot. Oke, Faik Rifkon. Oke, Aaduriyat. Mantap, ya Allah. Pak Hadi, oke. MH, maaf izin, monggo. Oke, Teh Mimin, Indra Bahe, oke. Mimi Priuk, oke. Dalam banget, Masya Allah. MH, ada kerjaan, oh gitu, monggo. Nah, Mbak Nurmala, Pak Bahrudin, terima kasih. Umu Ihsan juga terima kasih. Kod Kafani, terima kasih. Oke. Mbak Ratu, Alhamdulillah. Kak Hartos, Masya Allah. Oke. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya. 3003 BMI, Tabarakallah. Oke, Pak Ridwan, mantap Kang, Masya Allah. Pak Ubay, bedanya taslim dan tawakal. Nah, nanti ada babnya sendiri Kang. Bentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Coba kita bahas dulu. Kita lanjut dulu. Oke, Icut. Oke, Icut sudah bergabung alhamdulillah. Sayang Papa, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga Allah melindungi setiap langkah kaki Ustadz. Amin. Oke, sayang Papa. Oke. Lanjut ya, belum selesai. Mbak Ella Badri, kok tetap pusing nahunya Ustadz, doanya Ustadz. Oke, saya ulang nahunya ya Teh. Oke. Oh, waduh, dok poligami, Masya Allah. Assalamualaikum. Yai, oke. Waduh, di Kiai Sugiono nya dipakai Arab ini. Oke, lanjut. Dwi Wiwin, Fahim tuh Pak Ustadz, Masya Allah. Ini Bu Wiwin ini luar biasa. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, Mbak Yus, terima kasih. Oke, kita lanjut ini. Coba. Jadi, kita perhatikan baik-baik ya. Ibrahim itu tadi fa'innahu khoroja an nafsihi wa baqo bila hawa yajurru. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dibimbingnya bukan dengan nafsu lagi, tetapi dengan wahyu. Khoroja an nafsihi. Dia sudah keluar dari nafsunya. Artinya tidak menturutkan hawa nafsunya. Ya. Wa baqo bila hawa yajurru. Oh, jadi yang ada tanpa hawa yang menyeretnya. Begitu kan? Kita kadang-kadang kan diseret sama keinginan kan. Sehingga wahyu kalah dengan keinginan kita. Contoh kalau malam, keinginan kita pengen tidur. Wahyu menginginkan kita bangun. Tapi ya juru, dia menyeretnya. Kalau Ibrahim, bila. Jadi sudah tidak bisa terseret. Sehingga apa? Wa qalbuhu sakinun. Hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, ini yang akan terjadi. Ja'ahu anwa'un minal makhlukati. Fa'il dulu kalau mengartikan. Ini anwa'un itu fa'ilnya. Berbagai macam dari makhluknya Allah datang kepadanya. Tuh. Ngapain dia datang kepadanya? Wa'a'rodu, mereka menawarkan angfusahum, menawarkan diri mereka alaihim atas kemampuan mereka fi muawanatihi untuk melayaninya. Subhanallah itu. Makhluknya Allah, berbagai macam makhluknya Allah datang untuk menawarkan kemampuan diri mereka untuk melayaninya. Subhanallah. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, semuanya menawarkan diri untuk membantunya, untuk melayaninya. Kita pun demikian. Ya. Ya, jadi yang jelas kitanya di sini nih, posisi kitanya. Ya. Lamma sohat taslimuhu wa tawakkulu. Ketika penyerahan diri, kepasrahan diri kita telah benar dan tawakal kita juga telah benar, maka Allah akan menangani masalah kita langsung ke pokok masalahnya.
Seperti Nabi Ibrahim, masalah dengan api, qila linnar, dikatakan kepada api, kuni, engkau jadilah bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Nah begitu, syaratnya ini. Ini syaratnya. Ilmahu bihali. Kita harus meyakini bahwa ilmahu, Allah itu mengetahui bihali, dengan kondisiku. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim tidak butuh bantuan itu kenapa? Allah sangat mengetahui kondisiku. Ya, sehingga tidak membutuhkan permintaanku. Gitu. Jadi kita nggak usah minta, Allah tahu. Yang penting yang kita lakukan, kita berdoa. Karena doa itu diperintah. Bukan mengeluh, bukan bercerita, bukan mengadu. Ya, ingat itu. Orang yang sudah berpasrah diri dan bertawakal kepada Allah, itu pantang untuk curhat kepada Allah. Karena Allah mengetahui. Ya, lakukan saja doa. Ya, ingat apa yang kita lakukan ketika kita memperoleh masalah. Bil ibadati wal kasabi. Perbaiki ibadahnya dan usahanya maksimal. Itu yang harus kita lakukan. Nyambung kan? Nah, sehingga Allah akan membantunya langsung kepada masalahnya. Nah, makanya di sini ma'unatullahi azza wa jalla lis-sabiri ma'ahu fid dunya bi ghairi hisab. Nah, ini ma'unatu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudaf. Allahi mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah. Gitu. Ya. Jadi azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah. Lisobiri, linya huruf jar, as-sobiri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ma'a zorof, huknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ingat kata setelah zorof mudhaf ilaih. Fid dunya, finya huruf jar, ad-dunya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Bi ghairi hisabin, binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhaf, hisabin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ma'unatullahi azza wa jalla lis-sabiri. Nah, ini li-nya huruf jar tadi as-sabiri majrur, ini sebagai khobar. Jadi khobarnya berbentuk jar majrur. Ya. Jadi pertolongan Allah bukan di situ ya. Pertolongan Allah azza wa jalla kepada orang yang sabar. Gitu ya. Nah, belum. Ya, masih satu kalimat ya, maaf ya. Jadi ma'unatullahi azza wa jalla lisobiri ma'ahu fid dunya bi ghairi hisab. Nah ini bi ghairi hisabnya itu adalah jar majurnya menjadi khobar dari ma'unatullah. Ya, jadi pertolongan Allah azza wa jalla kepada orang yang sabar, ma'ahu yang sabar bersama Allah. Fid dunya, di dunia adalah bi ghairi hisab. Tanpa perhitungan. Wa na'imuhu. Nah, ini wawunya atop. Na'imu maktuf, dari maktuf alainya adalah ma'unatu. Ya, wa huwa mudhaf, hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Dan kenikmatannya fil akhirati, fi-nya huruf jar, akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ozen, terima kasih Pak Ozen ya. Oke, jumlah mu'taridah. Ya boleh, jumlah mu'taridah. Boleh Pak. Pak Ozen terima kasih. Ya. Bi ghairi, binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhaf. Hisabin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Bi ghairi hisabin ini adalah khobar. Ya. Khobar dari na'imuhu. Tuh, gitu. Dan kenikmatannya di akhirat bi ghairi hisab, tanpa hisab. Itulah orang yang sabar ya. Jadi orang yang sabar itu bersama Allah tadi sabarnya di dunia akan mendapatkan balasan bi ghairi hisab, dan kenikmatannya di akhirat pun bi ghairi hisab. Begitu ya. Nah,
Oke. Pak Imam Sibawe, jumlah mu'taridoh apa ya Pak Yai? Kalimat iktirodiyah. Jadi kalimat sisipan Pak. Ya. Ini kalimat sisipan. Azza wa jalla. Nah, ini azza, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Wawanya atop, jalla, fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ini kalimat. Kalimat di dalam kalimat. Ini belum selesai kalimatnya. Ma'unatullahi, ini belum selesai kan? Pertolongan Allah itu, nah, kan belum selesai. Muncul kalimat baru. Ini namanya kalimat sisipan. Azza wa jalla. Nah, baru diterusin. Lissobiri. Jadi, mubtada, kemudian ada jar majrur. Ya, ini kan belum selesai. Baru khobar di sini. Tapi di sini ada kalimat utuh. Ini namanya kalimat sisipan. Ya, ini namanya kalimat iktirodiyah. Atau jumlah mu'taridoh. Oke, begitu Pak Imam ya, insya Allah. Nah, itu. Pak Arul, terima kasih. Semoga berkah. Ya, selesai sampai sini ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Bu Ratu, subhanallah, Kak Hartos. Masya Allah. Oke, Bu Ratu. Ya. Oke, saya verifikasi dulu. Oke. Nah. Nyambung ya mudah-mudahan ya. Dunia gaib, medan nyimak. Oke, jadi kalau saya baca ulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, ini adalah gambaran jiwa yang tenang ya. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan kita pun merasa puas dengan balasan dari Allah. Dan ternyata yasihulaha tawakonun, bahwa kerinduan itu bersemayam pada jiwa yang tenang. Nah, begitu ya. Yazulu anha syarruha. Bahwa keburukan jiwa itu akan lenyap darinya. Wala tata'allaku bisyai'in minal makhluqat. Ya, jiwa yang tenang itu tidak akan berkaitan, tidak akan terkait boleh dengan sesuatu dari makhluk. Begitu. Jadi makhluk itu tidak akan memberikan madorot dan tidak pula memberikan manfaat. Yang memberikan madorot dan manfaat itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya jiwa yang tenang yang bisa melakukan hal ini. Makanya disebut yasihu nasabuha. Maka jiwa yang tenang itu nasabnya telah sah, menjadi sah. Ya, min abiha, dari bapaknya jiwa. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Tuh. Jadi bapaknya jiwa itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu contoh orang yang jiwanya tenang. Kenapa? Fa'innahu kharaja an nafsihi. Karena bahwasanya beliau telah keluar dari nafsunya. Jadi hidupnya dengan bimbingan wahyu, bukan mengikuti nafsunya. Makanya di sini wabaqo bila hawa yajurru. Ya, dia berada tanpa hawa yajurru yang menyeretnya. Begitu ya. Wa qalbuhu sakinun, dan hatinya sakinun, menjadi tenang. Nah, orang kalau hatinya tenang, ja'ahu anwa'un minal makhluqati. Berbagai macam makhluk pasti datang kepadanya. Ya gitu. Ngapain? Wa'a'rodu, mereka menawarkan anfusahum, diri mereka, alaihim, atas kemampuan mereka, fi ma'unatihi, untuk melayaninya. Tapi apa jawabannya? Wa huwa yaqulu, ya, beliau menjawab, la uridu ma'unatakum. Aku tidak menginginkan bantuan kalian. Ilmahu, karena pengetahuan Allah, bihali, tentang keadaanku, yugnini ansu'ali, yang menyebabkan udah cukup, tidak butuh permohonanku. Begitu ya. Lama, ketika sohataslimuhu, ketika pasrahnya atau taslimnya atau kepasrahan dirinya telah benar. Watawakuluhu, dan tawakalnya juga telah benar. Maka apa yang Allah lakukan kepada orang yang kepasrahannya telah benar dan tawakalnya telah benar? Qila linnar.
langsung Allah tangani masalahnya. Ya, ingat tadi tidak seperti Nabi Musa. Nabi Musa diperintah untuk melemparkan tongkatnya, tetapi Nabi Ibrahim masalahnya langsung ditangani oleh Allah. Karena beliau tidak suka bercerita tentang masalahnya. Dia yakin Allah mengetahuinya. Qila linnar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Oh, langsung ya. Engkau api gitu kan, jadilah bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Karena apinya dingin, maka selamat. Nah gitu ya. Ma'unatullahi azza wa jalla lisabiri ma'ahu fid dunya bighairi hisab. Pertolongan Allah azza wa jalla untuk orang yang sabar bersamanya di dunia bighairi hisab, tanpa perhitungan. Wa na'imuhu, dan kenikmatannya fil akhirati, di akhirat nanti bighairi hisab, tanpa hisab.